Halo teman-teman, pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi dalam pemrograman, yaitu sistem terdistribusi, RPC, thread client, server agen, sistem operasi, dan file service interface. Number 1. Sistem terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer independen yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Mengapa sistem terdistribusi penting? Karena pertama, skalabilitas. Sistem terdistribusi dapat dengan mudah diperluas dengan menambah lebih banyak komputer. Kedua, reliabilitas. Jika satu komputer gagal, sistem tetap dapat berfungsi karena tugasnya dapat diambil alih oleh komputer lain. Ketiga, efisiensi. Tugas dapat dibagi di antara banyak komputer, yang membuat proses lebih cepat dan efisien. Keempat, fleksibilitas. Komputer dalam sistem terdistribusi bisa berada di lokasi yang berbeda-beda dan tetap berfungsi sebagai satu unit. Contoh sistem terdistribusi. Pertama, internet. Internet adalah salah satu contoh terbesar dari sistem terdistribusi. Jutaan komputer terhubung satu sama lain dan bekerja bersama untuk menyediakan informasi dan layanan. Kedua, sistem cloud. Sistem cloud adalah layanan seperti Google Drive, Dropbox, dan AWS adalah contoh lain. Mereka menyimpan data kita di banyak server yang tersebar di seluruh dunia. Ketiga, blockchain. Blockchain adalah teknologi di balik cryptocurrency seperti Bitcoin, adalah sistem terdistribusi di mana setiap node memiliki salinan dari seluruh transaksi. Tantangan dalam sistem terdistribusi. Pertama, kompleksitas. Mengelola banyak komputer yang bekerja bersama tidaklah mudah. Kedua, keamanan. Karena data tersebar di banyak tempat, risiko keamanan bisa lebih tinggi. Ketiga, koordinasi. Sinkronisasi dan komunikasi antara komputer-komputer ini harus dilakukan dengan baik untuk menghindari konflik dan kesalahan. Number 2. RPC atau Remote Procedure Call. RPC adalah metode yang digunakan untuk menjalankan fungsi atau prosedur di komputer lain dalam jaringan seolah-olah kita menjalankannya di komputer kita sendiri. Sederhananya, RPC memungkinkan satu program untuk meminta layanan dari program lain yang berada di komputer yang berbeda. Kenapa RPC itu penting? Karena RPC sangat berguna dalam pengembangan aplikasi yang terdistribusi, di mana berbagai komponen aplikasi berjalan di komputer yang berbeda namun tetap bisa berkomunikasi dan bekerja sama. Ini dia diagram sederhana tentang bagaimana RPC bekerja. Di sini, kita punya klien dan server. Klien mengirimkan permintaan ke server untuk menjalankan sebuah fungsi. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengembalikan hasilnya ke klien. Contohnya, bayangkan kamu punya aplikasi yang harus mengambil data dari server. Dengan RPC, kamu bisa memanggil fungsi, ambil data, yang ada di server langsung dari aplikasi kamu, dan server akan mengirimkan data yang diminta kembali ke aplikasi kamu. Berikut ini contoh kode sederhana bagaimana RPC diimplementasikan. Di sini kita menggunakan bahasa Python dan modul XML RPC. Pada sisi server, kita mendefinisikan fungsi yang akan dipanggil. Dan di sisi klien, kita cukup memanggil fungsi tersebut seolah-olah itu adalah fungsi lokal. Seperti yang kalian lihat, di sisi server, kita membuat fungsi add yang menambahkan 2 angka. Kemudian, kita membuat server XML RPC dan mendaftarkan fungsi tersebut. Di sisi klien, kita membuat proxy yang terhubung ke server, dan kemudian memanggil fungsi add melalui proxy tersebut. RPC memiliki beberapa keuntungan seperti memudahkan pengembangan aplikasi terdistribusi dan menyembunyikan kompleksitas komunikasi jaringan. Namun, ada juga tantangan seperti penanganan error, latensi jaringan, dan keamanan. Jadi, itulah gambaran umum tentang Remote Procedure Call atau RPC. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami konsep dasar RPC. Number 3. Klien, server. Apa itu thread client, server agen? Ini adalah sebuah model pemrograman di mana server dapat menangani banyak permintaan klien secara bersamaan menggunakan thread. Setiap permintaan dari klien akan ditangani oleh thread terpisah, sehingga server dapat melayani banyak klien secara efisien. Kenapa model ini penting? Karena dalam aplikasi yang melibatkan banyak klien, seperti web server atau layanan online lainnya,
Kemampuan untuk menangani banyak permintaan secara bersamaan sangatlah penting untuk menjaga performa dan responsivitas. Ini dia diagram sederhana tentang bagaimana model thread client, server agen bekerja. Di sini, kita punya beberapa klien yang mengirimkan permintaan ke server. Server kemudian membuat thread baru untuk setiap permintaan yang datang. Setiap thread ini akan menangani permintaan klien secara independen. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh implementasi sederhana dalam bahasa Python. Berikut ini adalah contoh kode sederhana untuk mengimplementasikan server multithreaded dan klien dalam Python. Kita akan menggunakan modul socket dan threading. Di sini, kita punya server yang mendengarkan permintaan pada port 9999. Setiap kali ada koneksi masuk, server akan membuat thread baru untuk menangani koneksi tersebut. Fungsi handle garis bawah klien akan menerima data dari klien, mencetaknya, dan mengirimkan balasan, ACK, ke klien. Model ini memiliki beberapa keuntungan seperti kemampuan untuk menangani banyak klien secara bersamaan dan responsivitas yang lebih baik. Namun, ada juga tantangan seperti manajemen thread yang kompleks dan potensi masalah concurrency. Jadi, itulah gambaran umum tentang thread client, server agen. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami konsep dasar model ini. Number 4. Sistem operasi. Jadi, apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, kita tidak akan bisa menjalankan aplikasi seperti browser, game, atau bahkan membuka dokumen. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari sistem operasi. Manajemen perangkat keras, mengontrol dan mengelola semua perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat input/output. Manajemen file, mengatur penyimpanan, penghapusan, dan akses file. Manajemen memori, mengelola penggunaan RAM agar semua aplikasi berjalan lancar. Manajemen proses, mengatur proses yang berjalan, memastikan CPU digunakan secara efisien. Antarmuka pengguna, menyediakan tampilan grafis yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Bagaimana sebenarnya sistem operasi bekerja? Ketika kamu menyalakan komputer, sistem operasi akan dimuat ke dalam memori. Setelah itu, ia akan mulai mengelola semua perangkat keras dan menjalankan aplikasi yang kamu buka. Misalnya, saat kamu membuka aplikasi musik, sistem operasi akan mengatur CPU untuk memproses data musik dan mengirimkannya ke speaker. Memilih sistem operasi bisa jadi agak membingungkan. Berikut beberapa pertimbangan. 1. Kemudahan penggunaan, Windows dan macOS terkenal karena antarmuka yang user-friendly. 2. Ketersediaan aplikasi, beberapa aplikasi mungkin hanya tersedia di sistem operasi tertentu. 3. Keamanan, Linux dikenal lebih aman dari malware, tapi Windows memiliki lebih banyak perangkat lunak keamanan. 4. Kebutuhan spesifik, jika kamu seorang pengembang, mungkin kamu akan lebih memilih Linux. Untuk desain grafis, macOS seringkali menjadi pilihan. Itu dia penjelasan singkat tentang sistem operasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Number 5. File Service Interface. Jadi, apa itu File Service Interface? File Service Interface adalah bagian dari sistem operasi yang memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem file. Dengan kata lain, ini adalah antarmuka yang menyediakan cara bagi kita untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola file di komputer. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari File Service Interface. 1. Penyimpanan dan pengambilan file, memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk file dan mengambilnya saat diperlukan. 2. Manajemen direktori, mengatur file dalam struktur folder atau direktori sehingga mudah ditemukan. 3. Keamanan file, melindungi file dengan memberikan hak akses tertentu kepada pengguna. 4. Manajemen ruang penyimpanan, mengoptimalkan penggunaan ruang pada hard drive atau SSD. 5. Pemulihan data, membantu dalam pemulihan data jika terjadi kesalahan atau kerusakan. File Service Interface terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu 1. File System, struktur logis yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan file. 2. File Manager, mengontrol operasi file seperti membuka, membaca, menulis, dan menutup file. 3. Directory Manager, mengelola direktori atau folder di mana file disimpan. 4.
Security Manager menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi file dari akses yang tidak sah. 5. Space Manager mengelola ruang penyimpanan dan memastikan penggunaan yang efisien. Bagaimana sebenarnya File Service Interface bekerja? Saat kamu membuat atau membuka file, File Service Interface berperan dalam mengelola permintaan tersebut. Misalnya, ketika kamu menyimpan dokumen, File Manager akan menulis data ke lokasi yang tepat di disk, sementara Space Manager memastikan bahwa ruang penyimpanan digunakan dengan efisien. File Service Interface sangat penting karena kemudahan penggunaan, memudahkan kita dalam mengatur dan mengakses file. Keamanan, melindungi data penting dari akses yang tidak sah. Kinerja sistem, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan memastikan akses data yang cepat. Pemulihan data, membantu dalam pemulihan data yang hilang atau rusak. Tanpa File Service Interface, kita akan kesulitan mengelola file dan data di komputer. Itu dia penjelasan singkat tentang komponen File Service Interface. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.